Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SHMH lahir pada tahun 1969 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Zudan Arif Fakhrullah merupakan birokrat dan akademisi yang telah mengabdikan diri dalam berbagai jabatan strategis pemerintahan. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015 hingga 2020. Selanjutnya, beliau dipercaya sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri, kemudian mengemban amanah sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada tahun 2022 hingga 2023. Serta penjabat Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2023 hingga 2024. Pada bulan Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Zudan sebagai Kepala BKN dan resmi menjabat sejak 7 Januari 2025. Riwayat ini menunjukkan kepercayaan negara atas integritas, kompetensi, dan loyalitas beliau sebagai seorang ASN. Berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan tercermin kuat saat beliau memimpin Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beliau mendorong percepatan layanan administrasi kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta pencatatan sipil dengan prinsip pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama ASN. Beliau juga menekankan bahwa pelayanan publik bukan hanya kewajiban administratif semata, tetapi merupakan komitmen moral negara untuk mendengarkan, memahami, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akuntabel. Dalam menjalankan tugas, prinsip akuntabel selalu dijunjung tinggi. Beliau menegaskan bahwa data kependudukan harus akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menjadi fondasi bagi kebijakan yang tepat dan efektif. Data tersebut menjadi dasar berbagai kebijakan nasional, mulai dari perencanaan pembangunan, layanan sosial, pemilu, pelayanan kesehatan, hingga basis data lintas sektor pemerintahan. Hal ini mencerminkan ASN yang bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Kompeten. Berikut adalah beberapa sifat kompeten utama yang dimiliki oleh Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah yang berdasarkan rekam jejak dan pencapaiannya. Pertama, ahli administrasi hukum dan birokrasi. Beliau adalah seorang profesor di bidang hukum administrasi negara dan sosiologi hukum. Menjadikannya kompeten secara keilmuan, beliau dikenal piawai dalam merancang peraturan perundang-undangan dan tata kelola birokrasi. Kedua, inovator digital. Saat memimpin Dukcapil, beliau sukses menginisiasi digitalisasi dokumen kependudukan, yaitu KTP digital. Dan saat memimpin BKN, beliau fokus pada transformasi manajemen ASN berbasis teknologi. Ketiga, berorientasi pada pelayanan publik. Profesor Zudan dikenal dengan gaya kepemimpinan yang melayani dan responsif, sering menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berintegritas. Keempat, meritokratis dan profesional. Selaku Kepala BKN, beliau berkomitmen pada sistem merit, pemetaan talenta ASN, dan transparansi dalam mutasi atau promosi untuk menciptakan ASN yang berdaya saing global. Kelima, komunikatif dan kolaboratif. Beliau aktif menjalin sinergi antar lembaga dan sering berkomunikasi langsung dengan publik melalui
media sosial untuk sosialisasi program. Keenam, berintegritas dan tangguh. Dinobatkan sebagai salah satu PJ Kepala Daerah terbaik, beliau memiliki reputasi dalam mengatasi masalah kompleks dan memimpin dengan integritas tinggi. Sifat-sifat ini didukung dengan pengalamannya yang panjang di Kementerian Dalam Negeri dan Kedaerahan, menjadikan beliau teknokrat yang diakui dalam reformasi birokrasi Indonesia. Dalam konteks core value ASN berakhlak, Prof. Sudan mencerminkan nilai harmonis melalui kemampuannya membangun hubungan kerja inklusif, kolaboratif, dan saling menghargai lintas instansi. Saat menjabat sebagai PJ Gubernur di beberapa daerah, beliau dikenal mengedepankan pendekatan dialogis, merangkul pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta ASN di berbagai level untuk menciptakan stabilitas pemerintah dan pelayanan publik yang efektif. Sementara itu, nilai loyal tercermin dari konsistensi Prof. Sudan dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat tanpa keluar dari koridor hukum dan konstitusi. Dalam setiap penugasan, beliau menunjukkan loyalitas terhadap negara, pimpinan, dan peraturan perundang-undangan dengan cara bekerja profesional, tidak membawa kepentingan pribadi atau politik, serta fokus pada agenda nasional seperti reformasi birokrasi, netralitas ASN, dan peningkatan kualitas manajemen kepegawaian. Loyalitas Prof. Sudan juga terlihat dalam komitmennya memperkuat sistem merit, memastikan ASN direkrut dan dipromosikan berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas tidak berarti sekedar patuh, tetapi juga berani menjaga integritas institusi demi kepentingan negara. Gak cuma bicara teori, tokoh satu ini adalah definisi nyata nilai adaptif di dunia birokrasi. Siapa lagi kalau bukan Profesor Zudan Arif Fakrullah? Berikut beberapa sifat yang mendeskripsikan beliau sebagai tokoh yang sangat adaptif. Pertama, sang inovator. Gak mau kaku dengan aturan lama, beliau berani dobrak tradisi dengan cetak dokumen pakai kertas putih dan QR Code. Intinya, solusi dulu, birokrasi menyusul. Kedua, balik digital. Bagi beliau, teknologi itu kawan, dari KTP fisik ke identitas kependudukan digital atau IKD. Beliau sadar, zaman berubah, cara kerja pun wajib berubah. Ketiga, birokrat yang bestie sama medsos. Adaptif dalam komunikasi, beliau masuk ke TikTok dan Instagram buat dengerin curhatan warga secara langsung. Gak ada lagi sekat antara pejabat dan rakyat. Keempat, cepat, setel di mana saja. Mau jadi dirjen atau PJ Gubernur, beliau tetap lincah. Pindah tugas bukan beban, tapi ruang baru untuk adaptasi dan eksekusi. Dari Profesor Zudan, kita belajar ASN yang keren itu bukan yang bertahan dengan cara lama, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri dengan masa depan. Nilai kolaboratif yang ditujukan oleh Profesor Sudan Arif Fakrullah tercermin kuat dari gaya kepemimpinan dan kebijakan publik yang selama ini beliau jalankan, khususnya dalam bidang pemerintahan, kepegawaian, dan pelayanan publik. Beberapa nilai kolaboratif yang menonjol antara lain: yang pertama, sinergi antar lembaga. Profesor Sudan dikenal mendorong kerja sama lintas sektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun dengan lembaga non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak bisa dicapai secara sektoral, tetapi harus melalui sinergi bersama. Yang kedua,
pendekatan partisipatif. Dalam berbagai kebijakan, beliau membuka ruang dialog dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan atau stakeholder. Masukan dari daerah, ASN, dan masyarakat dijadikan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, kolaborasi berbasis data dan inovasi. Prof. Sudan mendorong kolaborasi yang didukung oleh data, teknologi, dan inovasi, sehingga setiap pihak memiliki peran yang jelas dan keputusan yang diambil bersifat objektif, transparan, serta akuntabel. Keempat, penguatan peran ASN sebagai tim. Beliau menekankan bahwa ASN bukan bekerja secara individual, melainkan sebagai satu tim besar yang saling melengkapi. Kompetensi kolaborasi internal ASN menjadi kunci peningkatan kinerja organisasi pemerintah. Kelima, membangun jaring network. Nilai kolaboratif juga tampak dari upaya beliau membangun jejaring kerja yang luas, baik di tingkat nasional maupun daerah, guna mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama. Dalam kolaborasi, Prof. Sudan selalu menekankan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga kerjasama yang dibangun bersifat produktif dan berorientasi pada hasil. Dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara, keteladanan menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan integritas ASN. Nilai berakhlak hadir sebagai pedoman sikap dan perilaku ASN dalam melayani masyarakat. Salah satu figur ASN yang mencerminkan penerapan nilai berakhlak secara nyata adalah Bapak Zudan Arif Fakhrullah.